Bisa dimonitoring, sebenarnya butuhnya ini untuk monitoring, untuk ke headset, dan juga sekarang saya ingin sedikit mengembangkan dari konten yang ini mengenai audio, bagaimana cara men-setting itu supaya bisa merekam dengan baik menggunakan Rec Forge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, setelah saya jelaskan di sebelumnya bagaimana merekam video dengan Filmic Pro di iPhone, kemudian Cinema F5 di Android, sekarang mengenai audio menggunakan Rec Forge. Udah ada yang pernah dengar nggak software Rec Forge sebelumnya? Ini seperti ini. Silahkan diinstal dulu di Play Store, ada Rec Forge. Saya biasanya ini menggunakan sistem audio terpisah, ya. Kalau untuk menggunakan sistem langsung membuat film direkam langsung masuk audionya ke video itu juga, itu menggunakan yang konten sebelumnya, yaitu Cinema F5 maupun Filmic Pro, itu bisa langsung merekam menggunakan eksternal mikrofon. Tetapi biasanya saya kalau bikin film itu memang agak sedikit kompleks. Ini film ya, bukan video biasa, itu audionya dipisah. Nah, software yang saya gunakan adalah menggunakan Rec Forge 2 gitu. Banyak sekali yang menggunakan ini sebenarnya. Dan saya selain untuk buat film, itu saya menggunakan untuk bikin konten. Ya, silakan kalau seandainya ada yang versi Pro, ada yang versi yang biasa. Bedanya cuman kalau yang versi biasa maksimal 3 menit satu kali ngerekord. Ya kalau seandainya nggak ada budget, ya paling nggak kita potong-potong kan. Nah itu memang PR nanti pas editing. Tapi paling nggak softwarenya sama, bedanya cuman di durasi perekaman saja yang berbeda. Ya kalau seandainya Pro, itu bisa lebih panjang. Pro itu bisa dibeli, silakan di Play Store mau yang Pro atau yang biasa gitu. Saya pakai yang Pro ya, karena supaya durasinya panjang, supaya kalau seandainya nggak ribet untuk motong-motongnya gitu. Bisa satu adegan bisa panjang, saya nggak perlu mikirin 3 menit saya harus cut gitu kan. Nah kayak gitu, bisa kayak gitu ya. Oke, saya nggak akan panjang-panjang menjelaskannya untuk audio. Intinya gini, sebelum saya jelaskan itu, ini adalah berkaitan dengan, ini adalah cara merekam itu dengan dipisah ya. Ingat sekali lagi dipisah. Videonya direkam dulu tapi audionya dipisah menggunakan handphone yang berbeda. Misalnya gini, misalnya handphone ini untuk merekam videonya, adegan filmnya, sedangkan handphone yang ini untuk merekam audionya. Yang perlu diperlukan adalah sebenarnya kalau bisa beli aja mic yang harga 50 ribuan yang model-model clip on kayak gini ya. Itu bisa dicolokkan ke handphone. Ya, dicolokkan ke dalam handphone, misalnya mic kayak gini, misalkan ujungnya dicolokkan ke dalam handphone dan bisa merekam lebih tebel ketimbang bawaan ini. Bisa aja sih pakai headset, cuman jadinya nanti kalau mau monitoring agak susah. Tetapi kalau ingin monitoring bersamaan, beli extender kabel ya, panjangan kabel kayak gini, kemudian colok ke headsetnya dan juga ke mikrofonnya. Kalau seandainya cuma untuk sekedar merekam saja tanpa monitoring, teman-teman bisa langsung aja pakai headset kayak gini. Yang penting ini bisa diumpetin ya, seperti yang saya ajarkan di konten sebelumnya yang ini. Ya, tetapi kalau seandainya ini pengen lebih tebel itu dan bisa dimonitoring, sebenarnya butuhnya ini untuk monitoring, untuk ke headset dan juga butuh mic tambahan kayak gini. Banyak kok yang murah, cari aja di banyak kayak misalnya Tokped atau sebut merek misalnya kayak beberapa tempat-tempat e-commerce kayak gitu banyak ya. Udah banyak lah, tinggal beli aja online. Dan supaya bisa monitoring dan recording bersamaan itu butuh kayak kabel perpanjangan kayak gini ya. Kemudian juga butuh ini splitter. Splitternya hati-hati ya teman-teman, karena splitter di sini biasanya handphone itu kayak gini. Ada 3, ini TRRS ya. Jadi di dalam 3 pin ini untuk audio dan untuk mic dan speaker, audio in dan audio out. Jadi kalau beli butuh splitter kayak gini untuk dicolokkan ke dalam handphone. Seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan setelah bagaimana menggunakan software, tapi colokan seperti ini ya, lihat. Ini beda ya antara ini untuk mic, ini untuk ini. Nah, untuk yang monitoring tinggal colokan aja headset kayak gini, tinggal colok di sini. Ya, ini untuk monitoring. Ini bisa diaplikasikan dengan diperpanjang kabel
misalnya kayak gini, dan ini untuk ujung mic-nya itu tinggal dicolokkan ke sini ya. Tetapi ingat, ujung mic biasanya ini cuma 2 pin ya, bukan 3 pin kayak gini. Itu enggak, kalau teman-teman tidak memperhatikan itu, kalau ini 2 pin colok ke sini mic-nya bisa bunyi. Tetapi kalau ternyata teman-teman beli mic yang ininya 3, ini kan 2 ya, 2 garis hitam, sedangkan ini ada garis 2, teman-teman butuh satu konverter lagi semacam ini ya, karena dia keluarnya dari 3 udah ke 2 pin sehingga cocoknya masuk ke kedua. Sedangkan teman-teman misalnya ada satu lagi mic yang ujungnya seperti ini ya, 3, sehingga teman-teman butuh beli yang kayak gini ya. Ini cari yang bener-bener bener ya. Kadang-kadang yang ini kelihatannya kan ini 2, sorry, ini bukan yang keluarnya 2, tetapi yang cocok untuk 3 pin ya. Ini 3, ini 2 pin ya, nggak kelihatan sih yang ini, memang female soalnya ya. Ini kalau seandainya teman-teman ini 2, tetap aja nggak akan ngefek. Perhatikan itu, karena ini kalau pakai yang model kayak gini untuk merekam atau ujungnya mic ini, jack ujungnya kayak gini butuh dikonversi. Ini 3, berarti butuh female yang 3 dan kayak gini, dan ini keluarnya 2 ya, baru dihubungkan ke sini yang untuk mic ya, 2 ini penting ya, kalau nggak akan ngefek. Ada suara nggak taunya ngerekamnya dari mic yang ada di internal sini di handphone itu sendiri. Paham ya? Silahkan diputar-putar balik lagi ya video inilah untuk penjelasannya. Ingat, lagi-lagi ini handphone ini adalah untuk didesain untuk 3 pin ya, 3 pin kayak gini. Jadi untuk memisahkan mana monitoring mana mic butuh kayak gini, dicolokin ke sini ya. Untuk yang headset tinggal colokan di headset, itu pasti bunyi. Tapi untuk yang mic, perhatikan kalau teman-teman ujungnya sudah begini, tinggal colok saja. Tetap misalnya kayak ujungnya kayak gini lah ya kan, udah 2 tinggal colok. Tetapi kalau ujungnya kayak gini 3, ini tidak, kalau teman-teman colokkan ini ke mic tidak akan berfungsi mic-nya. Ada suara nggak taunya keluarnya dari mic yang ini, bukan dari mic tambahan. Paham? Ya, kalau seandainya kayak gini, sininya 2, maka teman-teman butuh konversi. Ini berarti dari ujung mic ini butuh yang female 3, ini 3 pin, TRRS ya. Kalau nyari TRRS ya, namanya TRRS. Itu keluar ke 2 pin atau TRS. 3 pin adalah TRRS, 2 pin adalah TRS. Jadi teman-teman pastikan teman sudah punya beberapa gear ini ya, begitu. Nah, kalau sudah, ibaratnya ini kan sudah dicolok ke mikrofon ya, katakanlah ini udah bisa ya, katakanlah saya nggak akan praktekkan sampai bunyi ya, maksudnya ini yang bisa saya lakukan seperti ini. Ini juga saya colokkan untuk misalnya ya, berarti ini nggak perlu ini, berarti udah langsung 2 ya, tadi bisa ya. Nah, ini kayak gitu teman-teman. Ini kayak gini. Jadi pada saat syuting, teman-teman tinggal begini aja. Kayak saya tonton deh behind the scene Lurek Biru. Bisa kayak gini, yang ini bisa ujungnya ini ke mikrofon, ini bisa ke aktor. Nah, ini bisa aja langsung atau bisa disambung lagi. Tapi ingat, kalau dari sini untuk menyambung ini, berarti dia butuh bener-bener 3 ke 3. Tapi dari sini colok cowok, kemudian ujungnya cewekannya itu juga 3 TRRS. Ini untuk perpanjangan. Jadi hati-hati, orang suka kok nggak bunyi bang. Itu biasanya nggak perhatikan apa output yang keluar. Apakah ini outputnya TRS atau TRRS, harus diperhatikan. Karena itu sudah pasti berhasil kalau teman-teman nggak salah beli TRRS atau TRS. Jadi emang harus paham teknis ya, kayak gitu. Anggap saja teman-teman sudah paham. Saya dicolokkan seperti ini, ya. Oke, sorry saya menggunakan handphone yang ini. Ini menggunakan handphone Xiaomi. Kalau yang ini tadi Samsung J3. Oke, colokan misalnya. Ini saya screen recorder dulu, silahkan lihat di layar. Nih, record setting. Ingat, bedanya yang Pro, saya menggunakan Pro adalah durasi ya. Kalau yang gratis itu durasinya 3 menit langsung putus, nggak rekam. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai kan, tapi hanya durasinya tidak. Saya biasanya merekam tidak menggunakan format MP3 ya. Kalau untuk dialog sebaiknya WAV ya. Jadi supaya detailnya dapat. Nah, source-nya front microphone atau back microphone
Nanti kita tinggal dicoba-coba aja sampai dia berbunyi ya teman-teman ya, sampai dia berbunyi dengar ininya, dan juga mic-nya dicobanya begini. Jadi kalau teman-teman jangan gini, kalau ngetes mic jangan cek gitu. Ini masuk ke sini aja, suaranya ke sini juga dikira udah bunyi. Jadi teman-teman kalau ngecek mic mana yang berbunyi diginiin nih. Misalnya teman-teman ini jauhin mic yang ini, jauhin, terus giniin. Kalau dia keluar grafiknya, berarti mic-nya dari sini. Kalau seandainya nggak keluar, berarti dia nggak nerima inputan audio. Tapi kalau seandainya misalnya yang ini diginiin dan dia bergerak, berarti sudah pasti dari sini yang masuk. Tuh. Ya. Saya tidak akan praktekkan untuk merekam ya, karena mic saya lagi dipakai untuk bikin konten ini, jadi agak susah. Intinya teknisnya seperti itu ya. Sudah dicolok seperti ini. Terus recording formatnya jangan lupa, ini format terserah. Terus audio record, nah ini dia. Pilihnya nih WAV ya, tuh WAV. Ada banyak pilihan, pilihnya WAV. Ini tertinggi ya. Kalau dialog biasanya mono. Sebaiknya mono, tapi kalau ambience ya, itu dijelaskan di konten sebelumnya soal bikin audio smooth. Yang ini itu butuhnya stereo. Tapi sebaiknya untuk handphone ini, karena versinya memang untuk handphone, sebaiknya apapun itu mono. Oke? Oke. Kalau bisa disable AGC, Automatic Gain Controller. Oke? Dan jangan lupa di flight mode ya, jangan lupa di flight mode, karena nanti ada sinyal-sinyal tertet, dia tidak bisa dipakai karena rusak audionya. Jangan lupa di flight mode. Ini metadata silahkan diisi. Ininya prevent from sleeping, ini bisa di checklist supaya nggak langsung tidur. Kalau maksudnya ininya handphonenya gelap atau tidak bekerja, itu sebenarnya itu tambahan ya, feature tambahan. Dan ini untuk tadi lokasinya di mana, di folder apa ya, yang ini ya, diperhatikan yang ini, yang Rexforce ini home, ini tinggal dipilih-pilih saja mau disimpannya di mana ya. Tapi itu yang menjadi penting ya. Kadang orang lupa flight mode hasilnya ketak gitu ya. Itu untuk itu. Dan jangan lupa WAV versinya. Nah, ini saya misalnya menggunakan pada saat kalau sudah itu udah sebenarnya seperti itu ya. Itu tinggal baru sudah pastikan ini direkam. Ya, rekam. Sudah. Ya, kalau mau rekam ini ada misalnya ini kembali ke home. Ini ada panah di paling bawah kanan, itu diklik baru rekam. Dia rekamnya jalan, ini bisa diatur ya, berapa tingkat gainnya. Tapi biasanya saya 0 aja. Karena kalau begini kelihatannya suara gede tapi noise-nya kalau begini nggak ada noise tapi terlalu dingin diam gitu. Itu kebutuhan ya. Naik 2 dB atau berapa dB ini bisa dimainkan. Kayak gitu. Kalau sudah, nah pada saat merekam di sini ada tanda, perhatikan ini ada tanda di dekat mic ini. Ini ada tanda speaker coret ya. Nih. Nah, untuk monitoring pastikan dia tidak ada coretan, itu langsung keluar tuh. Kayak gitu. Ya, pastikan itu langsung, kalau kayak gini pasti akan keluar. Tetapi gini, namanya software bukan profesional, artinya bukan pakai alat yang pro, bukan alat yang biasa digunakan oleh profesional, itu menggunakan handphone, pasti ada kekurangan ya teman-teman. Jadi untuk monitoring sebaiknya tidak dilakukan pada saat adegan, karena jadinya echonya naik, gema-gema, kayak ada feedback gitu loh. Saya ya gitu, ada suara kayak gitu-gitunya. Jadi pastikan kalau sudah tidak ada suara yang aneh-aneh, sudah audionya bagus, monitoring adalah sebelum adegan ya. Jadi untuk ngecek, oh audionya bunyi, terdengar, debel, udah baru dimatikan ya. Jadi ini tidak akan ada gema, karena saya pernah ada kesalahan, saya pikir enak buat monitoring, nggak taunya audionya jadinya menggema karena ada semacam frekuensi balikan. Yang namanya juga menggunakan alat seadanya ya. Jadi kita tidak bisa berharap seperti yang alat yang digunakan oleh seorang profesional filmmaker. Tetapi ini cukup untuk menjadi dasar kita membuat karya. Karena saya juga menggunakan tools-tools ini, saya bagikan saja pengalaman gitu. Bukan berarti saya ngomong ini saya tidak melakukan karya-karya saya menggunakan metode seperti ini. Begitu ya. Ingat, tadi sudah jajaran teknik-teknik kayak gini, silahkan dieksplorasi. Sebaiknya praktekkan dulu baru bertanya, jangan belum praktek sudah nanya, karena jelasinnya bingung kalau seandainya teman-teman belum praktek gitu loh. Kalau udah praktek baru ketemu masalahnya, kan jangan-jangan tanpa bertanya itu sudah ada jawabannya kalau udah dipraktekkan sendiri. Baik itu praktek softwarenya maupun praktek untuk ininya, bikin settingan kayak gini ya, dipraktekkan dulu.
Dan ini sebenarnya berbiaya murah, ini nggak sampai 500.000, nggak sampai 300.000, nggak sampai 200.000 kalau seandainya teman-teman bisa pinter pilih alat-alat yang murah, karena alat seperti ini cuma 15.000 gitu loh. Kabel kayak gini paling 20.000. Maksudnya pilih mana yang menjadi preferensi utama teman-teman ya. Kalau mau audionya dipisah dan tebal dan bisa monitoring. Kalau nggak bisa monitoring, bawaannya cuman ini aja, headset gini colok langsung bisa. Cuman ada di konten saya sebelumnya bagaimana hasilnya, bedanya seperti apa ya. Tonton konten yang lainnya, ada penjelasannya sebenarnya. Itu dulu. Kalau memang masih ada pertanyaan, sudah praktek tiba-tiba masih ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Komentarlah yang baik-baik, karena kita dilindungi oleh Undang-Undang ITE, dan bukan karena Undang-Undang ITE aja, tapi juga banyak anak kecil yang nonton. Jangan sampai kita mencontohkan hal yang tidak baik kepada generasi penerus, gitu ya. Itu dulu. Oh ya, di sini juga tidak cuma menjelaskan mengenai film saja, ada tentang ngobrol tentang pakar, artis, orang terkenal, kemudian juga tips traveling kayak gitu-gitu. Banyak ada di channel ini, infografis juga ada. Itu silakan ditonton gitu. Jadi sampaikan ini ke teman-teman, temennya teman-teman gitu ya, semua orang gitu. Kalau emang dirasa baik, supaya banyak sineas-sineas baru yang bermunculan hanya berawal dari alat yang seadanya. Karena goal saya adalah bagaimana cara menularkan semangat ini untuk membuat karya itu bahwa tidak harus mahal. Dengan alat seadanya, selama skillnya diasah, hasilnya insya Allah akan menjadi bagus gitu. Kayak, wah ini kayak bukan dari handphone, ini keren kayak gitu. Nah, apalagi kalau nanti sudah pegang alat yang sangat profesional, menjadi seorang filmmaker terkenal, itu sudah luas ya. Ingat, bikin karya itu bukan berpatokan pada alat, tetapi pada skill. Alat bagus, skill jelek, jelek hasilnya. Alat biasa-biasa aja kayak ini seadanya, tetapi skillnya diasah, insya Allah hasilnya memuaskan gitu ya. Bagian ini karena sharing, oh ya jangan lupa subscribe, like and subscribe. Dan bagian ini karena sharing is caring memiliki moto, yaitu sharing is caring adalah membagikan hal-hal, membagikan tutorial ini saya sebutnya sharing is caring gitu, karena memiliki moto bagikan yang baik dan buang yang